kalau punya hutang itu wajib untuk dibayar. Ya, jadi itu salah satu yang sering banget saya dengar dan saya memang percaya banget kalau misalkan kita punya hutang terus kita nggak bayar-bayar, disitulah masalahnya muncul. Ya, jadi kalau saya dulu karena pernah bergerak dari case di mana saya sendiri punya hutang sangat banyak sekali, buat saya ya versi saya cukup banyak, ratusan juta buat saya oke. Tapi buat banyak orang ya sampai ada yang utangnya miliaran segala macam. Saya beruntung sekali saya nggak perlu ngalamin hal seperti itu. Tapi buat saya dulu ketika punya utang puluhan sampai ratusan juta, itu lumayan hal yang menakutkan buat saya. Sehingga saya jadi kayak menghindari sekali semua hal yang berkaitan dengan hutang. Nah, waktu dulu ketika saya punya hutang, apa yang terjadi? Ketika saya dapat income, saya langsung bayarkan, saya langsung bayarkan. Karena apa? Prinsip saya adalah saya kalau misalkan punya hutang harus dilunasin, harus dibayar kayak gitu. Nah, ternyata ketika justru saya ngebayar hutang dan saya ngelunasin hutang, hal itu yang justru bikin saya semakin banyak berhutang. Loh, kenapa bisa kita bayar hutang, malah hutang kita tambah banyak? Yes, karena di saat saya dapat income, jumlah hutang saya terlalu besar, income saya masih kecil, sehingga apa yang terjadi ketika saya bayar hutang saya, yang ada adalah semua uangnya saya kasih yang saya dapetin. Akhirnya saya nggak punya uang jalan, saya nggak punya uang buat aktivitas saya nggak punya uang buat bisnis saya. Apa yang terjadi? Ya saya pinjam lagi sama orang. Jadi akhirnya hutangnya bukannya lunas, tapi saya cuman kayak sambung menyambung, hutang berhutang, ibaratnya gali lubang tutup lubang. Itu yang saya ngalamin. Kartu kredit saya jadi saya gesek tunai, keluarin duit, bayar lagi, gesek tunai, keluar duit, bayar lagi. Terus ketika ada dapat uang saya bayarin, tapi begitu buat ngejalanin kehidupan gak punya uang, saya harus pinjam lagi untuk akhirnya saya pakai buat bayarin lagi, dan muter-muter lah. Akhirnya jadi masuk lingkaran setan. Jadi menurut saya salah satu dari pengalaman ini, saya belajar bahwa melunasi hutang dengan langsung membayar semua dengan uang yang kita miliki itu adalah sebuah kebodohan massal yang selama ini diajarkan turun-menurun. Karena apa? Itu bikin kita jadi bergerak dari sebuah keharusan untuk kita ngebayarin hutang dengan secara langsung ketika kita megang uang. Padahal sebenarnya kita justru butuh uang buat kita mutar kehidupan kita, buat jalanin kehidupan kita, buat kita beraktivitas, kita butuh uang. Bagaimana Anda bisa bayar semua uang Anda ke sana, utangnya juga nggak lunas, terus Anda nggak punya uang lagi, sehingga Anda harus berhutang lagi. Sehingga akhirnya jadi puter dan nggak pernah selesai. Nah, saya menemukan ini ternyata waktu pas lagi diceritain sama Pak Ipo Santosa, dia bilang bahwa waktu saya datang ke trainingnya, utang itu paling banyak 35% dari seluruh penghasilan yang Anda dapatkan, net profit Anda. Jadi kalau misalkan Anda dari semuanya Anda sudah punya keuntungan uang Anda sekian, maksimal Anda bayar hutang adalah 35% dari itu baru dianggap sehat. Ya, kalau misalkan sudah lewat dari di atas 35% Anda gunakan buat bayar hutang, boleh dibilang itu tidak sehat. Nah, itu Anda harus merestrukturisasi hutang Anda. Ya, perlu untuk bernegosiasi. Jadi supaya apa? Jangan sampai kita begitu dapat uang kita bayarin semua, habis itu kita nggak ada uang jalan sama sekali. Ibaratnya gini, kemarin ada salah seorang sahabat saya, bisnisnya lagi jalan bagus banget, dia terima uang 500 juta dari usahanya gitu ya. Begitu terima 500 juta, apa yang terjadi? Dia pakai buat bayar hutangnya semua. Habis itu setengah mati lagi dia. Ya, jadi karena apa? Dia nggak ada perubahan sama sekali. Dia terima 500 juta langsung dipakai buat bayar hutang. Dia jalannya jadi kayak ngempos lagi. Padahal sebenarnya bisnisnya lagi jalan bagus. Kalau dia investasikan sebagian aja di bisnisnya akan berkembang. Mungkin aja bisa bayar hutangnya dengan lebih cepat. Gitu. Jadi ketika kita punya hutang yang jumlahnya terlampau banyak, melewati dari income kita, sebenarnya kita perlu restrukturisasi. Bagaimana caranya kita komunikasikan? Mungkin diajak ngobrol ke orangnya yang kita punya hutang, diskusi sama mereka, minta izin, ibaratnya gini, boleh gak saya lunasin ini bertahap gitu, diperkecil biaya pembayarannya, sehingga apa, akhirnya kita jadi gak terburu-buru untuk harus melunasi, sehingga kita harus membayar semuanya, akhirnya kita jadi gak pernah bisa bertumbuh, karena balik lagi, kita butuh dana untuk kita mengembangkan diri kita, ya, buat ya kehidupan sehari-hari kita, buat kembangin bisnis kita. Kalau misalkan semua udah dipakai bayar habis-habisan, kita nggak punya uang lagi, kita harus pinjam orang lagi. Nah, jadi buat ngeberhentiin utang adalah restrukturisasi utangnya 35%. Ya, jadi jangan lebih dari itu, negosiasi sama orangnya. Intinya orang kalau misalkan diutangin, yang pengen adalah apa? Satu, dibayarin aja deh. Yang utang sama saya, jujur
boleh bilang lumayan gitu ya. Sampai sekarang hilang teman saya, jadi nggak ada datang lagi, ketemu saya juga nggak mau gitu ya. Saya cariin jadi kayak belaga gila lah kayak gitu. Nah, yang saya harapkan adalah dia bayar aja sebenarnya. Kalau dia bayar walaupun dicicil ibaratnya ya sampai 2039, ya nggak apa-apa, yang penting lu bayar. Mau lu cicil 100.000 kek, mau lu cicil 50.000 kek, yang penting lu nggak kabur, nggak ngilang gitu. Nah, jadi mereka pemahamannya pasti begitu. Kalau misalkan orang sudah di istilahnya udah diutangin, mereka cuma pengen satu, lunas. Nah, kemungkinan Anda untuk menegosiasi kalau Anda ngomong baik-baik, Pak, saya pengen buat bayar, saya pengen buat lunasin. Cuman saya butuh waktu, bisnis lagi baik. Mungkin saya butuh dana untuk berputar supaya bisa jalan, bisnis saya bisa running, sehingga kalau misalkan bisnis saya running, saya bisa bayar semua hutangnya, bisa lunas. Karena kembali lagi, orang yang sampai ngeamanahkan kita, minjemin kita, itu artinya apa? Satu, dia care banget sama Anda, dia masih mau pinjemin Anda. Karena kalau orang udah nggak peduli sama sekali, dia nggak bakalan mau minjemin kita. Makanya saya selalu bersyukur dulu ada orang yang pernah minjemin saya, yang pernah ngutangin ke saya. Jadi saya berusaha untuk balikin uangnya gitu. Nah, kalau misalkan memang dia nggak baik, nggak care sama kita, nggak mungkin dia kasih pinjam kan. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar, jangan pernah kita kabur dari masalah, istilahnya kalau kita udah punya utang. Tapi jangan juga langsung mau ngelunasin, kita bayar semua pakai semua uang yang kita miliki, yang akhirnya bikin kita jadi harus berhutang lagi. Itu juga tidak bijaksana. Jadi set di 35%, sisanya 65%nya digunakan untuk running kehidupan Anda, expand diri Anda biar lebih capable lagi, lebih mampu lagi, sehingga pada akhirnya Anda bisa melunasi semua hutang Anda. Ya, jadi ini tips hari ini, semoga bisa jadi pembelajaran buat Anda semua. Saya tahu punya hutang itu berat, karena saya ngerasakan dulu benar-benar kayak heavy banget. Belajar untuk ngelepasin emosinya, supaya apa, ringan, jadi bisa ngelewatinnya semua dengan lebih mudah, sederhana, dan menyenangkan. Oke, itu aja video hari ini. Thank you, semoga bisa belajar sesuatu. Ya, ingat, utang jangan langsung dilunasin, bertahap. Ya, sesuaikan dengan kemampuan finansial Anda, 35%, dan terus meningkatkan kapasitas diri supaya apa? Anda bisa expand penghasilan Anda, suatu saat Anda akan bisa bayar sampai semua utang Anda lunas. Oke, thank you. See you again di video yang berikutnya. Bye-bye.